Lembah Mandira, desa kecil di tengah perbukitan hijau, terkenal dengan alamnya yang subur. Namun, bagi seorang pria tua bernama Kakek Rendra, desa itu adalah tempat penuh luka. Ia terlahir bisu, tak pernah mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sepanjang hidupnya, ia hanya menerima cemoohan dan tatapan dingin dari penduduk. Rendra hidup sebatang kara di ujung desa. Rumahnya hanya sebuah gubuk reot yang hampir roboh diterpa angin. Warga desa menganggapnya pembawa sial, hanya karena ia berbeda. Tak ada satupun yang peduli padanya, bahkan sekadar menyapa pun jarang. Hidup di tengah ketidakpedulian itu membuat Rendra terbiasa diam. Namun, hatinya tidak pernah berhenti berharap. Ia sering memandangi hutan di dekat desanya, tempat yang terasa seperti dunia lain, jauh dari kebencian manusia. Sejak kecil, hidup Rendra dipenuhi penderitaan. Ayahnya seorang penebang kayu, sementara ibunya sering sakit-sakitan. Saat Rendra baru berusia 5 tahun, mereka meninggal karena wabah penyakit yang melanda desa. Tak ada keluarga yang mau merawat bocah kecil yang tidak bisa berbicara itu. Rendra tumbuh tanpa kasih sayang. Anak-anak lain di desa mengejeknya, sementara orang dewasa memandangnya dengan iba atau sinis. Namun, ia tetap bertahan, meski setiap hari merasa seperti tidak diinginkan. Kehidupan di desa makin sulit baginya. Tidak ada tempat yang benar-benar aman kecuali hutan. Di sanalah ia sering bersembunyi, menikmati ketenangan alam yang tak pernah menilai dirinya. Saat dewasa, Rendra membangun sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, jauh dari hiruk-pikuk desa. Tempat itu sangat sederhana, hanya terdiri atas dinding bambu dan atap dari daun rumbia. Namun, bagi Rendra, itu adalah surga kecilnya. Setiap hari, ia menghabiskan waktu mencari hasil hutan untuk bertahan hidup. Kadang ia membawa kayu bakar atau buah-buahan liar ke pasar desa, meski itu berarti menghadapi tatapan sinis para penduduk. Gubuk itu menjadi pelarian dari dunia yang tidak pernah memberinya tempat. Di sana, ia merasakan kedamaian, ditemani suara burung, gemerisik dedaunan, dan hembusan angin. Meski hidup sebatang kara, Rendra tidak benar-benar sendiri. Di tengah kesunyian hutan, ia menemukan sahabat yang tidak pernah ia duga. Persahabatan itu berawal dari sebuah pertemuan tak terencana yang kelak akan mengubah hidupnya. Sahabat itu bukan manusia, melainkan seekor makhluk yang sering dianggap menakutkan oleh banyak orang. Namun, bagi Rendra, kehadirannya justru memberikan kenyamanan. Dalam keheningan hutan, hubungan antara Rendra dan sahabatnya tumbuh. Mereka saling memahami tanpa perlu kata-kata, dan bersama-sama mereka menemukan keindahan dunia yang sering luput dari pandangan manusia. Suatu hari, ketika Rendra masih kecil, ia berjalan di dalam hutan. Ia tidak sengaja menemukan seekor ular besar terbaring lemah. Tubuh ular itu penuh luka akibat perangkap pemburu liar. Ular itu tampak sekarat, membuat hati Rendra bergetar. Awalnya, ia merasa takut. Namun, rasa takut itu berubah menjadi simpati. Ia melihat ular itu sebagai makhluk yang terluka dan membutuhkan pertolongan, sama seperti dirinya yang sering disakiti dunia. Rendra memutuskan untuk menolong ular itu. Dengan tangan kecilnya, ia membebaskan makhluk besar tersebut dari jeratan perangkap. Ia tahu ini berisiko, tapi rasa belas kasihnya lebih besar dari ketakutannya. Rendra membawa ular itu ke tempat teduh dan mulai merawat lukanya. Ia menggunakan dedaunan obat yang ia pelajari dari pengalamannya di hutan. Air sungai ia gunakan untuk membersihkan luka, meski tangannya gemetar saat menyentuh kulit ular yang bersisik. Ular itu awalnya waspada, tapi perlahan menyadari bahwa bocah kecil itu tidak berniat menyakitinya. Mata ular itu memandang Rendra dengan sorot yang tidak biasa, seolah memahami niat tulusnya. Hari demi hari, Rendra terus merawat ular itu. Meski belum sembuh sepenuhnya, ular tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sebuah ikatan yang aneh namun mendalam mulai terjalin di antara mereka. Setelah beberapa minggu, ular itu akhirnya pulih. Rendra memberinya nama, Isagara, yang berarti lautan, karena tubuh ular itu besar dan berwarna gelap seperti ombak di malam hari. Nama itu menjadi simbol hubungan mereka yang kuat. Sagara tidak pergi setelah sembuh. Sebaliknya, ular itu tetap tinggal di dekat Rendra, seolah merasa berhutang budi. Ia menjadi pelindung sekaligus sahabat bagi bocah kecil itu. Kehadiran Sagara membuat Rendra merasa tidak lagi sendirian.
Mereka sering menjelajahi hutan bersama, menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Hutan menjadi rumah bagi Rendra dan Sagara. Mereka menemukan kebahagiaan di setiap sudutnya. Dari sungai yang jernih hingga gua tersembunyi, setiap tempat di hutan menjadi kenangan indah bagi keduanya. Sagara menjaga Rendra dari bahaya, seperti hewan buas atau jebakan pemburu. Sebaliknya, Rendra memastikan bahwa Sagara mendapatkan makanan dan tempat yang aman untuk beristirahat. Warga desa mulai menyadari kehadiran ular raksasa itu, meski mereka tidak tahu bahwa hewan itu adalah sahabat Rendra. Mereka semakin menjauhi Rendra, menganggapnya aneh karena tinggal dekat dengan makhluk yang begitu menakutkan. Suatu hari, Rendra dan Sagara melihat perubahan di hutan. Banyak pohon yang ditebang, dan jebakan-jebakan baru bermunculan di mana-mana. Suara mesin dan langkah manusia asing mulai terdengar di tengah ketenangan hutan. Rendra menyadari bahwa hutan tempat tinggalnya sedang terancam oleh manusia yang serakah. Mereka datang untuk mengambil kayu dan memburu satwa liar tanpa memikirkan dampaknya. Sagara tampak gelisah. Ia merasa bahwa rumahnya, tempat ia dan Rendra menemukan kedamaian, akan hancur jika mereka tidak bertindak. Mereka pun memutuskan untuk melindungi hutan bersama. Rendra dan Sagara mulai menghadapi para pemburu liar yang sering memasang perangkap di dalam hutan. Rendra menggunakan kecerdikannya untuk menghancurkan perangkap-perangkap itu, sementara Sagara mengusir para pemburu dengan tubuh raksasanya. Dalam salah satu pertempuran, Sagara berhasil mengejutkan para pemburu hingga mereka lari ketakutan. Namun, Rendra tahu bahwa ini belum berakhir. Selama ada keserakahan, hutan akan terus terancam. Kisah keberanian Rendra dan Sagara mulai terdengar di desa. Orang-orang yang dulunya menghina Rendra mulai melihatnya dengan cara berbeda. Mereka sadar bahwa pria bisu yang selama ini mereka remehkan adalah pelindung hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Seiring berjalannya waktu, Rendra merasa semakin kuat dengan kehadiran Sagara di sisinya. Ular itu bukan hanya pelindung, tapi juga sumber keberanian. Sagara menunjukkan padanya bahwa keberanian bukanlah tentang berbicara keras atau berteriak. Keberanian sejati datang dari dalam hati, dari keyakinan untuk melakukan yang benar meskipun dunia melawan. Rendra dan Sagara kini menjadi penjaga hutan yang tak kenal takut. Setiap hari, mereka berkeliling, memastikan bahwa tidak ada pemburu atau penebang liar yang merusak alam. Rendra merasa semakin dekat dengan hutan, seolah hutan itu hidup, dan ia adalah bagian dari nafas kehidupan yang lebih besar. Bersama Sagara, Rendra tidak lagi merasa sendirian. Mereka saling berbicara dalam diam, saling mengerti tanpa kata-kata. Hutan, mereka tahu, adalah rumah yang harus dilindungi, dan mereka akan melakukannya dengan segala yang mereka miliki. Kesunyian yang mengelilingi Rendra ternyata menjadi kekuatannya. Karena ia tidak bisa berbicara, ia belajar untuk mendengarkan lebih dalam. Ia mampu mendengar bisikan angin, gemerisik dedaunan, dan bahkan suara hati makhluk-makhluk hutan yang hampir tak terdengar oleh orang lain. Melalui pendengarannya yang tajam, Rendra bisa merasakan kehadiran Sagara di sekelilingnya, meski ular itu tidak pernah berkata sepatah kata pun. Hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Mereka berbicara dalam bahasa hati, saling memahami dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh keduanya. Kesunyian juga memberinya kedamaian, dan kedamaian itu memungkinkan Rendra untuk menyelami dunia hutan dengan cara yang berbeda. Ia tidak hanya melihat alam, ia merasakannya, seolah alam itu mengajarinya untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Hari demi hari, Rendra semakin menyadari bahwa hutan bukan sekadar tempat tinggal bagi makhluk-makhluk liar, tetapi sebuah ekosistem hidup yang saling terhubung. Pohon-pohon, sungai, hewan, dan udara, semuanya berinteraksi dalam cara yang sangat kompleks dan indah. Rendra merasa seperti bagian dari siklus alam itu, dan ia berjanji untuk melindungi hutan yang telah memberinya tempat tinggal dan ketenangan. Ia mulai memahami bahwa hutan ini bukan hanya sekadar rumah bagi dirinya dan Sagara, tetapi juga untuk semua makhluk yang hidup di dalamnya.
Setiap pohon yang tumbuh, setiap hewan yang melintas, adalah bagian dari hidupnya. Dengan tekad yang kuat, Rendra bersumpah bahwa ia akan melindungi hutan ini dengan segala cara yang ia bisa. Hutan bukan hanya tempat berlindung baginya, tetapi juga tempat di mana ia menemukan kedamaian sejati, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Suatu pagi, Rendra dan Sagara mendengar suara mesin besar yang datang dari arah utara hutan. Rendra langsung tahu bahwa para penebang liar telah memasuki wilayah mereka. Mereka membawa alat berat untuk menebang pohon-pohon besar, merusak keseimbangan alam yang selama ini terjaga. Setiap kali Rendra melihat kerusakan yang ditinggalkan oleh penebang liar, hatinya terasa hancur. Pohon-pohon yang telah hidup ratusan tahun kini tumbang begitu saja, hanya untuk dijadikan kayu bakar atau bahan bangunan. Hutan yang selama ini memberikan kehidupan kepada banyak makhluk kini dalam bahaya. Rendra dan Sagara memutuskan untuk melawan. Mereka tahu bahwa melawan penebang liar bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka tidak bisa diam saja melihat kehancuran yang terjadi di depan mata. Hutan adalah rumah mereka, dan mereka akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Sagara, dengan tubuh besarnya, menjadi senjata utama dalam melawan penebang liar. Dengan kekuatannya, ia menghancurkan mesin-mesin besar yang digunakan para penebang. Mereka yang datang untuk merusak hutan langsung lari ketakutan begitu melihat ular raksasa itu muncul. Rendra tidak tinggal diam. Ia dengan cekatan memutuskan perangkap-perangkap yang dipasang di sepanjang jalan setapak. Ia menandai daerah-daerah yang harus dihindari oleh manusia dengan batu besar atau tumpukan ranting. Setiap kali perangkap ditemukan, Rendra tahu bahwa hutan mereka aman untuk sementara waktu. Namun, pertempuran ini belum berakhir. Rendra dan Sagara tahu bahwa ancaman terhadap hutan mereka akan terus datang, dan mereka harus siap menghadapinya dengan keberanian yang tidak pernah pudar. Meskipun perjuangan Rendra dan Sagara untuk melindungi hutan semakin dikenal di kalangan beberapa penduduk desa, kebanyakan dari mereka masih mengabaikan Rendra. Mereka tidak tahu bahwa pria bisu yang mereka anggap aneh itu sebenarnya adalah penjaga hutan yang telah menyelamatkan rumah mereka dari kehancuran. Namun, Rendra tidak menghiraukan penghinaan itu. Ia tetap mengunjungi desa setiap minggu untuk membawa kayu bakar. Tanpa memberitahu siapa dirinya, ia meninggalkan kayu bakar di depan rumah-rumah warga sebagai bentuk pengabdian kepada desa yang telah lama menolaknya. Tidak ada yang tahu bahwa kayu bakar yang mereka terima berasal dari Rendra. Namun, dengan setiap tumpukan kayu yang ia berikan, Rendra berharap sedikit demi sedikit mereka akan mulai memahami siapa dirinya sebenarnya, seorang penjaga yang telah melindungi mereka tanpa pamrih. Di hutan, Rendra belajar banyak tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta tanpa syarat. Keberanian, seperti yang diajarkan oleh Sagara, bukanlah tentang melawan musuh dengan kekuatan, tetapi tentang mempertahankan apa yang benar meskipun banyak orang yang tidak mendukung. Kesetiaan terlihat dalam cara Sagara selalu berada di sisi Rendra, tidak peduli apapun yang terjadi. Sagara tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika dunia luar menolaknya. Begitu juga Rendra, yang selalu setia melindungi hutan yang telah memberinya kehidupan. Hutan mengajarkan Rendra bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kata-kata. Itu adalah kasih yang tumbuh dalam tindakan, dalam pengorbanan, dan dalam menjaga satu sama lain meskipun tidak ada janji atau hadiah. Ini adalah cinta yang tulus, seperti yang ada di antara Rendra dan Sagara. Namun, tidak semua penduduk desa begitu baik hati. Rendra mulai mengetahui bahwa beberapa dari mereka bekerja sama dengan para pemburu dan penebang liar demi keuntungan pribadi. Mereka menjual informasi tentang lokasi hutan yang kaya akan pohon-pohon besar kepada orang luar, mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka.
Rendra merasa kecewa dan terluka. Ia tidak pernah menginginkan balasan apapun dari desa, tetapi pengkhianatan ini membuatnya bertanya-tanya tentang segala yang telah ia perjuangkan. Namun, Sagara selalu ada untuknya. Bersama sahabatnya, Rendra memutuskan untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa melindungi hutan adalah lebih dari sekadar tugas. Itu adalah panggilan hidup yang tidak bisa ia abaikan. Di malam yang sunyi, Rendra berlutut di samping Sagara, merasakan getaran tubuh sahabatnya yang besar. Ia menatap mata ular itu dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. "Aku akan melindungimu," katanya dalam hati. "Hutan ini akan tetap hidup, tidak peduli apa yang terjadi." Sagara tampak memahami. Ular itu melingkarkan tubuhnya di sekitar Rendra dengan lembut, memberi dukungan dan kenyamanan. Mereka berdua tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Ancaman masih ada, tapi mereka akan terus berjuang bersama. Rendra berjanji kepada Sagara dan kepada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi hutan sampai akhir hayatnya. Tidak ada yang akan bisa menghancurkan tempat yang telah menjadi rumah sejati bagi mereka. Hari-hari mereka diisi dengan menjaga hutan. Setiap ancaman baru, setiap pemburu liar yang datang, membawa mereka pada tantangan yang lebih besar. Namun, Rendra dan Sagara tidak pernah mundur. Mereka tahu bahwa hutan ini adalah tempat yang tak ternilai, dan mereka akan melakukan segala cara untuk melindunginya. Rendra merasa semakin dekat dengan alam. Ia merasa seperti satu dengan tanah, dengan pohon-pohon, dengan sungai-sungai yang mengalir. Setiap langkah yang diambilnya bersama Sagara semakin memperkuat ikatan mereka dengan hutan ini, membuat mereka menjadi pelindung yang tak tergoyahkan. Bersama, mereka melawan segala ancaman yang datang, dengan keberanian yang semakin membara. Dan Rendra berjanji, hingga akhir hayatnya, ia akan tetap menjaga hutan ini, tempat yang telah memberinya kehidupan dan kedamaian, tempat yang akan selalu menjadi rumah sejatinya. Seiring berjalannya waktu, tubuh kakek Rendra mulai merasakan tanda-tanda penuaan. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, dan napasnya semakin terengah-engah. Namun, meskipun tubuhnya melemah, semangatnya untuk melindungi hutan tidak pernah pudar. Ia terus berjalan bersama Sagara, memastikan bahwa hutan yang telah menjadi hidupnya tetap aman. Sagara, yang kini semakin besar dan kuat, tidak pernah meninggalkan Rendra. Mereka berdua terus menjaga hutan, meski usia kakek Rendra semakin menua. Kakek Rendra tahu bahwa waktu yang tersisa semakin sedikit, tetapi ia tidak ingin menyerah. Hutan ini adalah bagian dari hidupnya, dan ia tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Setiap hari, mereka berdua berjalan di antara pepohonan, menjaga dengan hati-hati setiap inci tanah yang mereka cintai. Meski tubuhnya semakin rapuh, tekad Rendra tetap teguh. Ia akan terus berjuang bersama Sagara untuk melindungi rumah mereka, hutan lembah Mandira. Warga desa yang dulu mengabaikan kakek Rendra mulai merasakan perubahan di sekitar mereka. Hutan yang dulu mereka anggap tidak penting, kini tampak lebih hidup, lebih subur, dan lebih damai. Mereka mulai menyadari bahwa tanpa perlindungan yang diberikan kakek Rendra dan Sagara, hutan ini mungkin sudah lama hancur. Desa yang dahulu sering terdampak banjir dan tanah longsor kini mulai merasakan manfaat dari keberadaan hutan yang sehat. Tanah mereka lebih subur, udara menjadi lebih segar, dan kehidupan liar kembali berkembang. Warga desa mulai berpikir bahwa kakek Rendra yang selama ini mereka abaikan, adalah sosok yang sesungguhnya menjaga keseimbangan alam di sekitar mereka. Namun, rasa penyesalan mulai merasuki hati mereka. Mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang telah dilakukan kakek Rendra untuk mereka, hingga kini mereka menyadari bahwa keberadaannya adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Meskipun hutan lembah Mandira tampak aman, ancaman terhadapnya tidak pernah benar-benar hilang. Kali ini, penebang liar datang dengan peralatan yang lebih canggih, mesin gergaji besar dan alat berat yang lebih kuat. Mereka berniat menghancurkan hutan sepenuhnya, tanpa peduli dengan keseimbangan alam yang telah dijaga selama bertahun-tahun. Rendra dan Sagara tahu bahwa ini adalah ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi. Penebang liar kali ini tidak hanya membawa peralatan, tetapi juga lebih banyak orang yang lebih berani dan lebih kejam. Mereka datang dengan niat merusak,
dan mereka tidak akan berhenti hanya karena ada dua penjaga hutan yang berusaha menghentikan mereka. Namun, Rendra tidak takut. Dengan Sagara di sisinya, ia tahu bahwa mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk melindungi hutan yang telah mereka cintai. Perjuangan mereka kini memasuki babak yang lebih sulit, tetapi mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kakek Rendra mulai merasakan bahwa waktunya sudah hampir tiba. Tubuhnya semakin lemah, dan setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, ia ingin memberikan pesan terakhir kepada Sagara, sahabat setianya. Dalam keheningan malam, Rendra duduk bersama Sagara di bawah pohon besar, merasakan angin malam yang menyejukkan. Ia menatap mata Sagara dengan penuh kasih, seolah ingin menyampaikan segalanya tanpa kata-kata. Lindungi hutan ini setelah aku tiada, katanya dalam hati. Aku percaya padamu, Sagara. Sagara tampak mengerti. Meskipun tidak bisa berbicara, ular raksasa itu melingkarkan tubuhnya di sekitar Rendra dengan lembut, sebagai tanda bahwa ia akan selalu menjaga hutan, seperti yang telah mereka lakukan bersama. Rendra merasa damai, mengetahui bahwa hutan yang mereka cintai akan tetap aman, meskipun ia tidak lagi ada di sana. Keputusan Rendra untuk menjaga hutan sampai akhir hidupnya diuji dengan kedatangan para penebang liar yang lebih besar dan lebih kuat. Kali ini, mereka membawa alat-alat yang dapat menghancurkan hutan dalam waktu singkat, dan mereka semakin berani mendekati jantung lembah Mandira. Rendra dan Sagara tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir mereka. Dengan segala kekuatan yang tersisa, mereka melawan penyerang itu. Sagara menggunakan tubuh besarnya untuk menghancurkan mesin-mesin penebang. Sementara Rendra menyingkirkan perangkap dan menghalau mereka dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Perjuangan itu melelahkan, tetapi pada akhirnya, mereka berhasil mengusir para penebang liar. Meski kemenangan itu membawa kegembiraan, Rendra merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa ini adalah perjuangan terakhirnya, dan meskipun mereka menang, harga yang harus dibayar sangatlah tinggi. Setelah pertempuran itu, Rendra menghabiskan hari-harinya di gubuk kecilnya, ditemani oleh Sagara yang setia. Meski tubuhnya semakin melemah, hatinya merasa damai. Ia merasa tenang karena mengetahui bahwa hutan yang telah menjadi hidupnya tetap aman. Setiap pagi, ia duduk di depan gubuk, memandang ke arah hutan yang rimbun, dan merasakan kedamaian yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Sagara selalu berada di sampingnya, melingkari tubuh Rendra dengan lembut, seolah menjaga sahabatnya dalam hari-hari terakhirnya. Rendra tahu bahwa waktunya semakin dekat. Namun, ia tidak merasa takut. Ia merasa bahwa segala perjuangan yang telah dilakukannya telah mencapai tujuannya, untuk melindungi hutan yang telah menjadi tempat hidup dan penghidupannya. Menghembuskan napas terakhir. Di pagi yang tenang, dengan suara angin yang berbisik lembut di antara pepohonan, kakek Rendra menghembuskan napas terakhirnya. Sagara, yang selalu berada di sampingnya, melingkarkan tubuhnya di sekitar Rendra untuk terakhir kalinya, memberikan perlindungan yang penuh kasih. Rendra merasa damai saat ia menutup matanya untuk selamanya. Ia tahu bahwa hutan ini akan terus hidup, dan itu adalah warisan yang telah ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Sagara tetap setia di sisinya, menjaga sahabatnya yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk melindungi alam. Kepergian Rendra adalah akhir dari sebuah babak dalam kisah hutan lembah Mandira. Namun hutan itu akan terus hidup, menjaga warisan dari seorang kakek bisu yang telah mengabdikan hidupnya untuk keseimbangan alam. Setelah kepergian kakek Rendra, Sagara tetap menjaga hutan lembah Mandira dengan setia. Para pemburu dan penebang liar yang sebelumnya berani datang kini tidak lagi berani mendekat. Mereka tahu bahwa ular raksasa yang pernah menjadi sahabat Rendra masih berkeliaran di hutan, dan mereka takut untuk menghadapinya. Sagara, dengan segala kebijaksanaan dan kekuatan yang dimilikinya, melindungi setiap pohon, setiap hewan, dan setiap sungai di dalam hutan. Tidak ada yang bisa merusak kedamaian yang telah terjaga berkat pengorbanan kakek Rendra. Meski sunyi, hutan itu tidak pernah benar-benar sepi. Kehidupan terus berlanjut, dan Sagara tetap setia menjalankan tugasnya sebagai penjaga hutan yang tak kenal lelah. Warga desa yang dulu mengabaikan kakek Rendra mulai menceritakan kisah hidupnya kepada generasi berikutnya. Mereka menceritakan tentang pria tua bisu yang menjaga hutan dengan penuh pengorbanan, dan tentang ular raksasa yang setia menemani sahabatnya. Kisah mereka menjadi legenda di desa,
mengajarkan setiap orang untuk menghormati alam dan menjaga keseimbangan yang telah ada. Anak-anak diajarkan tentang pentingnya melindungi hutan, tentang keberanian untuk mempertahankan yang benar, dan tentang cinta yang tidak membutuhkan kata-kata. Kakek Rendra dan Sagara menjadi simbol dari pengabdian yang tulus kepada alam, dan kisah mereka menginspirasi banyak orang untuk lebih menjaga hubungan dengan kehidupan di sekitar mereka. Hutan Lembah Mandira tetap hidup dan damai, berkat cinta dan pengorbanan kakek Rendra dan Sagara. Warisan mereka mengajarkan manusia untuk menghormati alam dan menjaga hubungan dengan kehidupan di sekitar mereka. Setiap pohon yang tumbuh subur, setiap sungai yang mengalir tenang, dan setiap hewan yang bebas berlari adalah hasil dari usaha mereka yang tak kenal lelah untuk menjaga keseimbangan alam. Kini, hutan itu tidak hanya menjadi rumah bagi Sagara, tetapi juga bagi mereka yang datang dengan niat baik untuk menjaga dan merawatnya. Para warga desa yang dulu mengabaikan kakek Rendra kini lebih bijaksana, dan mereka menjaga hutan dengan penuh rasa syukur, sadar bahwa keindahan alam adalah anugerah yang harus dilindungi. Kakek Rendra dan Sagara mungkin telah tiada, tetapi jejak mereka abadi. Hutan Lembah Mandira tetap berdiri kokoh, sebagai simbol cinta yang tak terucapkan dan pengorbanan yang menginspirasi generasi berikutnya untuk terus menjaga dan menghormati alam sekitar mereka.